Baik, kita sebelum berbincang dengan para narasumber, kami hadirkan informasi mengenai pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 3, Prof. Mahfud MD, yang menyebutkan bahwa pemerintah jangan tergila-gila pada investasi, tapi mengorbankan rakyatnya. Justru investasi ini harus digunakan sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat. Apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Mahfud MD? Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang merupakan investasi pihak asing membuat berbagai kalangan bersuara. Salah satunya kasus ledakan tungku smelter PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 19 pekerja. Salah satu yang mengomentari hal tersebut adalah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Dirinya menyatakan pemerintah jangan hanya tergila-gila dengan investasi, tetapi mengorbankan rakyatnya. Menurut Mahfud, investasi yang masuk besar-besaran seharusnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Semua perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia haruslah menaati aturan yang berlaku di Republik ini dan menjamin hak keamanan bagi rakyat. Lalu apakah pemerintah memikirkan bahwa investasi dan pembangunan sudah berorientasi pada kebermanfaatan bagi rakyat? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan ini sudah beberapa kali terjadi. Kalau kita mau masuk sulit dengan aturan ini, alasan ini, itu dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya dengar ya, pejabat yang punya otoritas untuk itu sudah menyatakan itu berhenti operasional sementara. Dan pemerintah harus tegas gitu. Jangan tergila-gila pada investasi, tapi warganya sendiri menjadi korban, warga negaranya sendiri. Pemerintah harus tegas. Karena setiap investasi dan pembangunan itu ya untuk warga negara. Kalau investasi besar-besaran tapi warga negaranya tidak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi. Oke, kita akan membahas pernyataan dari Mahfud MD ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Yang pertama ada Muhammad Khalid, ini juru bicara Timnas Amin. Pagi, Bang Khalid. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kedua ada Bang Herman Hairon, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Pagi. Pagi. Assalamualaikum. Dan ada Bang Sunarsip, ini Dewan Pakar bidang ekonomi TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Pak Narsip. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Saya langsung ke Pak Narsip dulu ya. Langsung nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud? Pemerintah jangan gila-gilaan pada investasi dan mengorbankan rakyat. Permasalahannya urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi saya kira nomor 1 ya. Yang bersangkutan. Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini maksudnya mengarah pada mana? Karena kan ketika bicara pemerintah, Pak Mahfud juga kan bagian dari pemerintah. Atau konteksnya Pilpres sebagai cawapres? Ya, saya bicara sebagai anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, tidak sebagai pemerintah kan. Jadi saya akan bicara konteksnya Pak Mahfud sebagai capres ya, capres atau capres cawapres ya, kira-kira begitu. Statement Pak Mahfud itu sebenarnya bagian dari apa yang memang kita siapkan ketika kita bicara tentang target pertumbuhan ekonomi 7%. Statement Pak Mahfud itu sebenarnya mencerminkan kita membutuhkan investasi besar, tetapi juga yang berkelanjutan, tetapi juga yang memberikan impact yang maksimal kepada kepentingan rakyat, memperhatikan keselamatan, AMDAL, dan seluruh rambu-rambu yang yang ada di kita sebagai negara yang menjadi tujuan investasi. Kita itu jadi tidak betul kalau kemudian kita anti investasi ya, karena angka 7% itu kita membutuhkan investasi itu setiap tahun tumbuh kira-kira 12-15% setiap tahun. Dan kita sudah hitung ya, itu untuk bisa mencapai itu ya, kita tidak bisa mengandalkan investasi lokal, tetapi juga kita mengundang investasi asing. Ya. Jadi komposisinya seperti itu. Jadi itu bagian, tapi kita kemudian juga berpikir, investasi itu yang pertama ya, satu, memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua juga ekonomi itu tidak hanya dihitung dari penambahan produk domestik bruto,
tetapi juga kita hitung berapa impact-nya kepada serapan tenaga kerja dan lain-lain. Jadi itulah kita kepentingan seperti itu. Ya. Kalau Pak Mahfud bilang jangan gila-gilaan investasi, apakah kondisinya sekarang memang gila-gilaan? Proyek investasi yang mana yang dimaksud oleh Pak Mahfud? Jadi Konkretnya? gila investasi itu bukan berarti kita tidak menerima investasi. Ya, itu clear ya. Ya, proyek investasi mana yang dimaksud kalau begitu? Ya tidak satu spesifik yang mana saja, tapi banyak juga. Ya, kita juga ada kan sekarang banyak kan kasus-kasus investasi yang kemudian menimbulkan konflik sosial. Ya, ambil contoh di mana-mana ada lah. Ya di Batam juga ada kan yang kemarin kita ada konflik itu. Itu hal-hal seperti itu yang tidak kepingin kita terjadi lagi begitu ya. Termasuk nanti kejadian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu macam-macam banyak ya. Saya kebetulan juga beberapa kali jadi praktisi di korporasi ya. Jadi masalah kecelakaan kerja itu memang menjadi salah satu poin yang memang harus betul-betul dimitigasi ketika kita membuat perjanjian kerjasama investasi baik dengan investor lokal maupun investor domestik, termasuk juga konten lokalnya seperti apa, TKDN-nya seperti apa, tidak hanya TKDN dari sisi komponen tetapi juga muatan lokalnya dari sisi ketenaga kerjanya itu harus diatur sedemikian rupa. Termasuk juga alih teknologi. Rata-rata kan kalau kita bicara investasi ya, yang melibatkan asing, itu kan pasti melibatkan teknologi dari luar negeri. Itu kenapa kita harus hati-hati juga ketika kita menerjemahkan investasi, investasi gitu ya. Karena rata-rata itu pasti melibatkan teknologi asing dan itu kita butuh yang namanya transfer knowledge dan itu harus diatur berapa lama kira-kira seperti itu. Maksudnya dari Prof. Mahfud gitu ya? Yes. Bang Herman, Anda juga melihat hal yang sama tidak? Masih banyak konflik, masih banyak masalah nih ternyata di proyek investasi pemerintah? Pertama, tentu investasi menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan. Untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat, ya kita membutuhkan investasi yang besar, investasi yang tinggi. Karena ada instrumen yang harus kita jaga, 4 instrumen pertumbuhan. Pertama adalah investasi. Yang kedua, kita bisa ekspor dan lebih besar daripada import ya. Kemudian kita juga harus meningkatkan government spending kita. Belanja negara juga harus menjadi stimulus terhadap pertumbuhan. Pada akhirnya ya 3 instrumen ini akan meningkatkan public consumption, ya, akan meningkatkan konsumsi publik yang pada akhirnya ini akan menjadi sebuah putaran yang besar di dalam ekonomi. Tanpa investasi, menurut saya pertumbuhan tidak akan bisa dipacu. Anda melihat banyak masalah, Bang? Nah, kalau melihat dari sisi itu tentu tidak bisa kita mengeneralisir, harus dipisahkan. Mana dalam konteks ekonomi makro yang tadi disebutkan masalah investasi gila-gilaan, ya memang harus gila-gilaan kalau investasi. Kita harus mendatangkan investor sebesar-besarnya karena ini adalah menjadi faktor pendorong ekonomi kita gitu. Tetapi pada sisi lain harus dipisahkan dengan kondisi ekonomi mikro. Karena mikro ini kan diatur bukan kemudian semuanya digeneralisir menjadi negara. Kan di situ ada menteri-menteri yang harus bergerak juga, termasuk ya Pak Mahfud sebagai menterinya yang sampai saat ini masih menjadi menteri Menko Polhukam ya juga harus menjaga bagaimana iklim investasi ini seperti yang tadi disampaikan sahabat saya bahwa harus bermanfaat bagi rakyat, memperhatikan aspek lingkungan dan kalau kemudian konteksnya adalah terjadi kebakaran yang terjadi di IMIP. Saya pernah berkunjung ke sana. Saya tahu kondisi perusahaan itu dan saya tahu bagaimana smelternya, bagaimana productionnya itu saya tahu karena saya pernah ke sana, gitu ya. Nah sehingga konteks kebakaran di IMIP kita harus melihat konteks mikronya, gitu. Apakah di sana itu memang harus diinvestigasi tentunya. Apakah itu adalah kecelakaan biasa atau karena faktor teknologi yang memang harus diupdate, harus diupgrade, gitu ya. Ataukah memang faktor human error? Kan bisa terjadi gitu. Ya. Kan terjadi kebakaran itu kan di mana saja, di Pertamina beberapa kali. Artinya bahwa kita pisahkan dulu mana konteks ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah kalau ini ada konteksnya kecelakaan kerja, kita harus perbaiki sistem di internal korporasinya. Baik. Saya langsung ke Bang Khalid, amatan Anda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan juga kondisi konteks investasi. Kan Pak Mahfud jelas, ya jangan hanya gila-gilaan investasi saja gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Gimana Bang Khalid? Iya, kalau saya melihat kritik dari Pak Mahfud itu
bisa diartikan pada 3 pihak tuh. Oke. Pihak pertama, apakah kepada peer-nya, menteri, ya rekan kerjanya, ya kan? Di situ kan ada menteri investasi, gitu, ada Menko Marves dan sebagainya. Atau ini kritik kepada atasannya, ya pemimpin tertinggi, ya untuk mengubah arah kebijakan. Atau justru kritik pada beliau dan timnya untuk bagaimana mengeksekusi terkait investasi itu. Karena kan the main job of the government is to govern. Tugas utama dari pemerintah adalah memerintah, mengeksekusi, bukan melengkapkan komentar, ya kan? Kita harus melihatnya sebagai the government itu harus govern, memerintah. Jadi harus ada eksekusi. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Kira-kira sasaran siapa? ya itu dari tiga hal itu bisa ditafsirkan sendiri. Itu kepada siapa gitu? Karena adalah beliau sebagai part of the government. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam investasi, Amin melihat itu paling nggak 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, tadi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kita ada undang-undang ketenagakerjaan. Dan di situ K3 keselamatan kerja itu sangat utamakan. Hak asasi pekerja, hak asasi buruh dan sebagainya. Itu harus mendapat proteksi. Yang kedua adalah kesejahteraan. Harus menghadirkan kesejahteraan terutama masyarakat lokal yang diinvestasi itu. Sebagai kritik misal nih, di Morowali. Memang investasi hilirisasi di sana meningkatkan nilai tambah industri pengolahan. Tapi ketika di research, proporsi konsumsi rumah tangga justru mengalami penurunan signifikan. Artinya apa? Ya, peningkatan investasi di sana tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Ini salah satu ya. Nah, itu catatan. Pak Narsip dan juga Bang Herman harus komentari. Kita tahan dulu nggak apa-apa ya. Usai jeda, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Oke, kita lanjutkan diskusi. Singkat lagi Bang, melanjutkan tadi Anda sempat mengkritik di salah satu proyek investasi. Ya, bagi Amin, konsep investasi itu pertama, dia harus menghadirkan, memproteksi para pekerja. Ya. Keselamatan, kesehatan para pekerja itu sangat penting. Dan kemudian masyarakat lokal di situ. Bukan hanya di Morowali misalnya, kejadian sebelumnya yang sempat sangat ramai sekali dibincangkan adalah kasus Rempang Eco City. Di mana sampai saat itu ada proses penggusuran masyarakat lokal adat di situ yang hidupnya sudah 200 tahun di situ, turun-temurun, dan mereka harus digeser ke kampung sebelah. Dan ini yang menurut saya, menurut kami di tim Amin ini tidak tepat. Jadi konsep investasi itu oke, menghadirkan nilai tambah ekonomi, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi bagaimana kita memproteksi warga yang tinggal di sana itu hal yang sangat-sangat utama. Artinya Anda sepakat dengan pernyataan Prof Mahfud bahwa saat ini pemerintah gila investasi bahkan hingga mengorbankan rakyatnya? Jadi gini, gila investasi itu jika dan hanya jika nilai ekonomi, kepentingan ekonomi mengorbankan hak asasi warga, mengorbankan kesejahteraan warga. Nah, ini yang disebut gila investasi. Dan beberapa kasus yang kemudian muncul misalnya di Morowali, kemudian di Rempang, itu menunjukkan harus kita koreksi bersama. Harus fair dong. Ini tidak boleh. Investasi kita butuh. Karena itu untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, tapi kita harus perhatian betul kepada keselamatan kerja, hak warga, dan juga lingkungan hidup. Itu juga harus kita perhatikan. Itu semangatnya sama mungkin ya untuk investasi semua sepakat. Saya balik lagi ke Pak Narsip. Kalau dari apa yang disampaikan tadi oleh Bang Khalid, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebenarnya ditujukan pada siapa? Pada sesama menterinya, atasannya, atau justru kritik terhadap internalnya sendiri? Saya nggak bisa jawab soal apa yang dipikirkan oleh Pak Mahfud ya. Tapi saya sampaikan begini, kalau dibilang pemerintah kita itu belum pada tataran gila investasi kalau kita pada tatarannya makro ya, seperti yang disampaikan beliau tadi. Karena kalau kita bicara tentang investasi, pertumbuhan investasi kita itu masih rendah. Jadi kita memang butuh sekali angka investasi yang banyak. Nah, konteks Pak Mahfud itu kan kombinasi antara dua sisi yang dalam istilah penegakan di hukum ya. Satu, penegakan hukum, kedua, menjamin kepastian hukum. Nah, Pak Mahfud ketika mengkritik soal investasi itu sebenarnya pada posisi di dua-dua ini. Penegakan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum. Penegakan hukum itu kalau melanggar ya dilanggar, dan kita sudah saksikan kan kalau kasusnya yang dibicarakan itu adalah di Morowali, proyek sudah dihentikan sementara sampai proses
penyelidikan ya, investigasi, dan kita harapkan investasinya independen ya, melibatkan aparat-aparat yang kredibel reportnya kira-kira gitu. Itu penegakan hukum karena gini, kita itu harus hati-hati juga ketika kita itu memilih partner dalam investasi ya. Ini partner tidak hanya bicara masalah person tapi juga masalah nasionalnya. Nah, karena kalau kita itu condong rata-rata kan kalau kita bicara investasi di sektor ini kebetulan ya, ini kita harus jaga ya karena ini investasi di Morowali ini adalah investasi yang memang industri yang sekarang kita sedang jadi andalkan nih ya, hilirisasi. Kita tidak ingin kejadian-kejadian mikro seperti ini ya, itu kemudian menjadi isu nasional dan kemudian itu menjadi menjadi penghalang bagi berkembangnya kegiatan manufacturing, industrialisasi dan hilirisasi. Hilirisasi itu masa depan ya. Dan ke depan itu tidak hanya, tapi hilirisasi tidak hanya bicara tentang komoditas tambang, tetapi juga komoditas-komoditas yang lain. Dan itu salah satu poin penting juga yang menjadi program Ganjar Mahfud ya. Kita punya konsep membangun industri baru yang berbasis resources ya, sumber daya alam, tambang, pertanian, dan itu kita kembangkan dan nanti kita akan bisa ciptakan lapangan kerja baru di situ. Dari sisi industrialisasi kita targetkan bisa dapat tambahan 8 juta tenaga kerja di situ. Oke, Pak Nasib, sorry, saya potong. Jadi kalau menurut Pak Nasib, apa yang salah dengan apa yang perlu diperbaiki dengan investasi saat ini sehingga Pak Mahfud melontarkan hal-hal seperti itu? Pertama gini, kita harus akui bahwa sebenarnya kalau kita bicara gitu ya, kalau kita bicara tentang investasi yang kebetulan terlalu dominan kepada salah satu negara, dulu zaman Pak Harto kita investasinya dominan di Amerika dan Jepang. Itu rata-rata itu punya impact juga negatif ke kita. Neraca perdagangan kita terganggu. Sekarang kita dominan terlalu ke Cina, gitu ya. Dan itu juga punya dampak yang kurang bagus juga terhadap neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita itu dengan Cina defisit loh sekarang ini. Dan setiap tahun nambah defisitnya. Jadi ini kira-kira gitu. Jadi kita harus perhatikan institusinya. Oke. Langsung saja kalau gitu silakan ditanggapi Bang Herman. Ya. Sekali lagi ya, jangan kemudian mengeneralisir kasuistik kebakaran dengan persoalan investasi. Investasi harus tinggi. Tidak hanya satu kasus kok Bang, tadi ada beberapa kasus juga. Betul, tapi ini kan konteksnya berbeda. Urgensi investasi itu berbeda dengan kasuistik terjadinya kecelakaan kerja dalam korporasi, dalam perusahaan. Nah, oleh karenanya tadi bahwa bagaimana ke depan untuk bisa melakukan elaborasi agar investasi ini betul-betul memberikan efek yang manfaat kepada rakyat, manfaat kepada bangsa dan kepada negara. Oleh karenanya saya kira kalau dalam pandangan saya dalam sisi investasi sudah on the track gitu ya, bahwa pertumbuhan investasi tahun lalu investasi kita 1.000 triliun, kemudian naik menjadi 1.200 triliun, sekarang target 1.400 triliun per tahun. Ini bagus karena dengan investasi yang semakin meningkat, maka akan terbuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri dan lain sebagainya. Ideal ya Bang, tapi kalau disampaikan Pak Mahfud, jangan sampai mengorbankan rakyatnya sendiri. Ini yang saya sebut kasuistik, bahwa hal-hal yang tentu kemudian investasi ini kurang berkualitas, investasi di satu wilayah tertentu ini tidak memberikan efek, itu yang harus diperbaiki. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam harusnya berbicara, Pak Presiden ini kurang, ini harus begini. Harusnya bicara gitu dong, bukan ke publik. Anda melihat ini politis, Bang? Terus juga ada Menteri Tenaga Kerja di tempatnya nomor 1 misalkan. Ya harus juga memberikan advice. Pak Mahfud ketika bicara itu sebagai pada sisi lain, calon loh. Pada sisi lain bahwa investasi kan harus dijaga iklimnya supaya juga ini menarik. Jangan sampai kemudian orang sudah mau berinvestasi kemudian karena persoalan diputus. Ini juga masalah. Nah, kalau masalah investasi menjadi persoalan bangsa ini juga bahaya terhadap. Tapi kan aturan investasi kan sama ya Bang. Aturan investasi kan pasti sama, niatnya sama. Tapi kenapa pengaplikasiannya bisa berbeda-beda, dampaknya bisa berbeda-beda? Nah, ini mikronya harus betul-betul diurus. Menteri-menteri harus ngurus dong ini. Menteri harus betul-betul bisa menciptakan, menurunkan, melakukan turunan investasi ini pada kegiatan-kegiatan yang tentu tadi
bernilai tambah, memberikan manfaat kepada rakyat, memperhatikan lingkungan, kemudian pembangunan yang berkelanjutan, ya itu yang harus Saat ini sudah belum? Ya? Saat ini sudah belum? Contoh ya, Morowali itu ini kan kasuistik terjadi kebakaran. Padahal pertumbuhan Sulawesi Tengah itu 13% loh tahun ini. Pertumbuhan 13% itu pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Berarti apa? Daerah lain pun harus digenjot investasinya. Nah, persoalan ini ya investigasi. Apa persoalannya? Apakah faktor teknologi? Apakah faktor human error? Apakah memang faktor-faktor lain yang tentu ini harus diperbaiki ke depan? Rasa-rasanya menurut saya sih sudah on the track. Oh, okay. Tinggal bagaimana melanjutkan ke depan, investasi yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah. Karena ini menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi, trigger terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Oke, kalau tadi semua menteri kan harus ikut berkontribusi gitu ya, berpartisipasi. Masalah di setiap kubu juga ada menteri-menterinya. Nah, itu dia, Bang. Kita kan bicara presidential election kan, pemilihan presiden. Artinya konsep presidennya yang paling utama dan pasangannya wakil presiden. Nggak, saya ingin mengomentari terkait investasi tadi, hilirisasi. Kita harus mendudukan hilirisasi ini, nilai tambah ekonomi kesejahteraan ini paling besar siapa yang akan menikmati. Kita ambil contoh misalnya nikel di Morowali. Tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita ini hilirisasi nilai tambah yang kemudian kita lakukan, justru yang paling menikmati adalah Tiongkok. Ya. Ini harus kita pertanyakan ini. Ya. Kita konsepnya kalau di Amin, hilirisasi itu oke sebagai step awal, tapi kita harus membangun industri yang berkembang di Indonesia. Jangan sampai kita menjadi subordinat, jadi hilirisasi kita itu menjadi subordinat industri dari negara lain. Ini yang harus kita koreksi. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai investasi, maka kita harus direct impact, efek langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Maka tadi saya sampaikan sebuah data, bahwasanya ternyata konsumsi rumah tangganya, proporsi terhadap produk domestik bruto regional di Morowali justru menurun. Investasi naik signifikan, tinggi sekali, tapi konsumsi rumah tangga secara real menurun. Artinya masyarakat lokal di sana tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Langsung ditanggapi, Bang. Ya, tidak akan tercermin dalam pertumbuhan kalau publik konsumsinya turun. Justru dengan pertumbuhan 13%, itu kan pasti saling terkorelasi di situ. Pertama, ya pertumbuhannya pasti meningkat. Public consumption-nya pasti meningkat ya. Proporsionalnya. Proporsionalnya ya karena memang penduduknya kan kecil di sana, gitu loh. Oleh karenanya ketika pertumbuhan sebuah daerah itu tinggi, sebetulnya ya disitulah tingkat kesejahteraan tercapai. Contoh, lihat saja bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang pertumbuhannya tinggi. Di situ ada lapangan pekerjaan, di situ ada bisnis-bisnis turunan, ada usaha UMKM yang mendongkraknya. Coba kita lihat bagaimana secara holistik apa yang menjadi mata rantai ekonomi dalam suatu kawasan dan wilayah. Oleh karenanya yang terbaik adalah bagaimana kita tetap menjaga investasi tinggi, tumbuh dan berkembangnya industrial sebagai pembuka lapangan pekerjaan, meningkatkan publik konsumsi, dan tumbuh usaha-usaha masyarakat yang menjadi penopang ekonomi dan jangkar. Mungkin misalnya faktualnya sedikit saya mungkin gini ya. Saya kebetulan gini, justru yang kita inginkan itu memang ada perubahan di dalam komposisi produk domestik bruto kita. Hari ini, kalau kita ekonomi kita, makanya komentar buat beliau berdua nih ya. Hari ini kalau ekonomi kontribusi sektor konsumsi rumah tangga turun, itu pertumbuhan ekonomi turun. Ya, justru kita itu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable kayak India. Contohnya India ya. India itu ketika kontribusi konsumsi rumah tangga turun terhadap PDB, pertumbuhan ekonominya nggak naik. Kita sebaliknya. Kita nggak kepingin seperti kita kepingin ke situ. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 7%, bisa 7%, 8% sebelum ada krisis ini ya. Karena memang mereka digenjot itu. Nah, dengan seperti itu, maka pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga ikut bertumbuh juga, tetapi kontribusinya turun, nggak masalah. Mengapa itu tidak kemudian terjadi di Indonesia? Kita bahas nanti ya Bang ya, biar lebih lengkap lagi ya Bang ya, durasi ya. Sesaat lagi ya hadir untuk Anda. Nanti masing-masing silakan berkomentar. Oke, silakan Bang Khalid menanggapi tadi. Jadi begini,
Kalau kita bicara dampak investasi, maka kita harus melihat bagaimana real dari kesejahteraan masyarakat itu terwujud. Ya. Dibantah tadi. Jadi makanya begini, PDRB kalau lihat tadi saya sudah melihat dari data dari hasil riset dari tim kami, itu PDRB komposisi dari konsumsi masyarakat terus mengalami penurunan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya kesejahteraan dari masyarakat itu berkurang. Karena konsumsi rumah tangga terus mengalami penurunan. Karena kalau kita melihat kalau investasi itu naik gitu ya, maka harusnya berdampak kepada lapangan kerja, ekonomi akan naik dan konsumsi juga akan pasti naik gitu. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. Apa yang salah kok menurut Anda? Ya berarti ini nilai tambah investasinya ini, hilirisasi ini tidak dinikmati oleh daerah lokal tersebut, masyarakat lokal tersebut. Tapi hilirisasi ini menjadi subordinat dari kebijakan industri negara lain, yaitu di Tiongkok. Dan itu sudah menjadi kritik cukup lama dari para pakar kan. Para pakar ekonomi mengkritik hilirisasi kita jangan sampai justru yang paling diuntungkan nilai ekonominya itu negara lain. Kita harus memastikan hilirisasi yang dilakukan di Indonesia itu berdampak pada pengembangan sektor industri kita di dalam negeri. Itulah tahapan yang ingin kita lakukan. Amin memastikan itu. Sehingga hilirisasi that's not enough. Kita harus melakukan reindustrialisasi dengan hilirisasi di... By data ini ya Bang ya? Ya, by data. Kalau kemudian public konsumsi itu hanya menjadi satu parameter tadi terhadap kesejahteraan, menurut saya tidak tepat. Justru dikala investasi itu semakin baik, semakin tinggi, industrialnya semakin terbuka lebar, dan kemudian ekspor semakin besar, bahkan ekspor atas importnya semakin besar ekspornya, ini akan semakin baik bagi bangsa dan negara. Ukurannya adalah income per kapita. Ini miss. Tar dulu. Ukurannya adalah income per kapita. Ketika income per kapita masyarakat naik, ya, kemudian daya beli masyarakat juga tidak turun, dan kemudian daya beli masyarakat makin kuat berdasarkan sebuah kekuatan investasi yang semakin baik. Ini justru kekuatan bangsa. Oleh karenanya Pak Prabowo dan Gibran ke depan untuk lebih memeratakan aspek kemampuan tumbuhnya ekonomi itu adalah dengan program makan siang dan minum susu gratis. Nggak nyambung dong. Makan siang. Nyambung dong. Negara mendapatkan dari investasi dalam bentuk pendapatan negara, dan kemudian diinvestasikan lagi selain meningkatkan terhadap nutrisi dan sumber daya manusia ke depan yang lebih baik karena terpenuhinya gizi, juga ekonomi masyarakat akan berputar. Ekonominya akan tumbuh. Orang akan menjual ayam. Jangka panjang artinya ya Bang. Jangka panjangnya akan menjual sayur-sayuran. Dan kebutuhan-kebutuhan lokalnya ini akan menjadi pembangkit bisnis di masyarakat. Pak Narsum kayaknya sudah nggak setuju. Ini ya, saya kira banyak hal ya. Dari sebuah kekuatan negara menghadirkan investasi yang kuat, kemudian produksi dan industrialnya berkembang, diturunkan menjadi sebuah kemampuan negara memberikan kontribusi dan tumbuh ekonomi rakyat melalui UMKM. Ini bagus menurut saya. Saya kan tadi bicara dampak investasi kepada warga Morowali. Studi kasusnya jelas, kita bicara tentang itu karena topiknya ini. Jadi ketika kita bicara investasi di Morowali, peningkatan itu terjadi, tapi konsumsinya justru turun. Artinya kesejahteraan itu tidak terwujud untuk warga di Morowali, gitu Pak. Bukan tiba-tiba kok habis investasi kok makan siang gratis gitu. Tapi konsep ekonomi beliau keliru, nggak tepat. Apanya yang keliru? Ya keliru dong. Gini loh, kalau ekonomi itu kan ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, kemudian ada government consumption, gitu ya, bukan spending, Pak, consumption, export, import, gitu ya. Nah, ketika salah satu komponen itu naik, padahal kan jumlahnya kan 100% toh, ya pasti salah satu komponennya turun, itu udah pasti. Itu sudah begitu, tuh udah hukumnya teori ekonomi itu begitu. Nah, kita harus lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga naik atau turun setelah ada investasi itu. Nah, itu yang angka yang harus dipelototin. Logisnya kan kalau investasi ekonomi naik, masyarakat akan semakin berkonsumsi dong. Ya betul kan? Ya betul. Ya kan? Pertumbuhan konsumsi rumah tangga kan naik. Dalam komposisi. Salah. Nggak ada dalam ekonomi itu salah atau dalam saya nggak mau debat itu ya. Justru yang terbaik adalah bicara ekonomi dulu. Saya bicara konsep saya dulu ya. Oke, silakan Bang. Hilirisasi itu menurut saya penting ya.
Tapi saya katakan tadi, itu hanya one step from the whole of milestone industrialisasi. Itu step awal gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul ya, memulai. Kita udah lama loh nggak memperhatikan soal hilirisasi ini. Konsep tentang downstreaming industri itu sudah lama sekali kita cita-citakan, tapi baru dimulai hari ini. Bahwa memang kita harus koreksi, itulah Pak Mahfud itu jangan gila investasi, itu konteksnya adalah kita harus proper dari sisi penegakan. Itu jadi subordinat Cina? Hah? Setuju nggak hilirisasi kita menjadi subordinat industrialisasi? Nanti dulu, saya belum bicara selesai. Jangan Anda arahkan ke sana gitu. Oke, singkat Bang, langsung Bang poinnya. Jadi konsepnya itu begini. Makanya saya katakan tadi ya, kalau kita bicara tentang apa namanya, di tim Ganjar Mahfud itu kita konsepkan kembangan industrialisasi komprehensif. Tidak hanya sekedar hilirisasi part of ya. Dan kita siapkan di situ nanti karena gini, kalau kita bangun industri nanti akan ada namanya backward linkage, bentuk forward ekosistemnya linkage, ya. ekosistem di situ, supply chain situ. Kita nggak bisa nolak ya investasi asing bahwa kemudian asing akan dapat manfaat, yes. Tapi jangan lupa kita juga akan yang penting adalah kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sekarang kita baru mulai step awal nih hilirisasi. Itu baru nilai tambah. Konsep kami itu industri manufaktur holistik. Jadi tidak hanya dari nilai tambah, tapi juga sampai ke produk-produk konsumsi. Mulai dari kita bikin, contoh kita itu. Dan ini bertahap tapi ya. apa yang disampaikan Bang Khalid tadi, reasonable nggak ketika Bang Khalid bilang harusnya kan investasi ketika masuk ya konsumsi di situ. Iya dong. Naik, secara langsung maksudnya. Kan pertumbuhannya yang penting naik, kan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tumbuh naik, kan gitu. Kan nggak mungkin penambahan jumlah penduduk di sana berapa sih? Kira-kira kan gitu. Kan harusnya nggak mungkin bisa naik. Jadi gini ya, gitu. saya tadi kan disampaikan logikanya aja kira-kira gitu loh. Kan ini kan 100% nih, 100%. Nah, kalau investasinya posisinya di sini, kalau posisi investasinya naik, berarti kan public consumption-nya akan turun. Bukan menurunkan konsumsi publiknya. Konsumsi publiknya tetap dia akan lebih kuat, akan naik, tetapi proporsinya aja di dalam 4 instrumen itu akan turun. Nah, angkanya berarti dibandingkan. Akan turun, dan semakin investasi semakin baik, disitulah kualitasnya akan semakin membaik. Karena kemampuan. Jadi bagaimana? Misal nih, daerah mana tinggalnya? Semarang. Semarang. Investasi Semarang naik. Ya. Maka yang terjadi adalah ekonomi berkembang baik. Kan? Maka yang terjadi apa? Konsumsinya akan semakin bergairah dong. Kalau konsumsinya tidak semakin bergairah, konsumsinya tidak semakin maju, berarti kesejahteraannya itu dipertanyakan. Porsinya Bang, bukan angka konsumsinya. Artinya juga harus naik juga dong, harusnya dong. Jadi ini yang harus kita lihat. Kalau ini diambil nilai tambahnya itu keluar, nah berarti nilai ekonominya ini persentasenya akan turun, tapi kualitasnya tetap naik. Bukan dinikmati oleh, bukan dinikmati oleh. Data ini sudah dibandingkan Bang dengan sebelum investasi hadir. Data nanti kita pasti dibandingin semua kalau ada investasi. Kalau investasi naik, ekspornya naik, pasti proporsi itunya turun. Tetapi kualitas manusianya tetap meningkat di situ. Keliru tuh. Enggak keliru, itu udah benar. Nanti kita buka datanya Bang. Bahasa sederhananya gitu. Ini kan kalau kita tadi ngobrol dengan para pakar ini kan ini bahasanya udah ekonomi dapat ilmu ya, dapat ilmu. Tapi bahasa sederhananya ketika kita berbicara soal investasi, masyarakat Indonesia tentu harus mendapatkan manfaat yang optimal juga kan, dari hal itu gitu. Nah, dengan apa yang terjadi saat ini, dan kita berkaca lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud gitu. Apa yang perlu sekali lagi diperbaiki? Apa yang perlu menjadi concern? Dengan bahasa sederhana Bapak-bapak. Pak Mahfud itu punya dua yang nggak dimiliki oleh para cawapres yang lain. Ya, penegakan hukum dan kepastian hukum. Pak Mahfud itu kalau sudah putusan, kalau udah kepastian hukum, contoh misalnya di penegakan itu banyak loh kasus-kasus corruption yang diungkap beliau ya, dan itu membutuhkan dan itu mencerminkan beliau konsisten untuk clean governance, clean birokrasi, itu satu itu. Dan itu sangat dibutuhkan di investasi. Ingat rating investasi kita, itu salah satu poin yang paling mengganggu kita, itu di penegakan hukum dan kepastian hukum. Dan itu nanti yang kira-kira yang akan menjadi pijakan. Jadi Pak Ganjar di ekonominya begitu ya, konsepnya kita kan satset gitu ya. Dan Pak Mahfud yang nanti akan menjamin penegakan kepastian hukum. Pak Mahfud itu
contohnya misalnya. Kalau misalnya gini, saya membaca ketika Pak Mahfud bilang ada beberapa kemarin tadi wawancara Pak Mahfud sebagai Menko Polhukamnya curhat kesulitan gitu loh. Gimana? Ya kan beliau jadi calon presiden, tapi Anda nggak tahu. Mungkin kalau sudah depan presiden ngomongnya lain. Ngomongnya sesuai dengan kapasitas sebagai presiden, menterinya presiden. Pasti sudah sampaikan apa yang disampaikan beliau tadi itu. Pak Presiden harus begini, pasti harus begini, pasti sudah sampaikan. Tapi kan nggak mungkin diungkapkan ke publik, dia pembantunya presiden. Tapi begitu beliau sekarang mencalonkan diri, calon wakil presiden kandidat, ya pasti dia akan menyampaikan seperti itu konsepnya. Kira-kira begitu. Nggak berani lah intinya. Kenapa? Bukan nggak berani, karena memang ya porsinya masing-masing. Saya pun kalau jadi praktisi bisnis, nggak mungkin saya ngomongin apa yang saya kerjain di dalam. Kita sampai kita kerjain, kita selesaikan di dalam, tapi begitu saya jadi pengamat, ya pasti saya akan ngomong sebagai pengamat, kira-kira gitu. Jadi ada gimmick politiknya juga nggak Pak Nasir ya? Nggak juga sih sebenarnya, nggak juga. Itu jadi gila investasi itu sebenarnya, ya konteksnya ya gila itu. Jangan gila investasi itu sebenarnya jangan mengabaikan aturan. Itu konteksnya gitu. Penegakan hukum, kepastian hukum. Itu kira-kira begitu. Yang pasti jangan mengeneralisir urgensi investasi dengan hal-hal yang sifatnya mikro. Nah, oleh karena itu, investasi ini juga tidak semuanya directly bahwa investasi harus berkorelasi kepada daya beli, bukan itu. Karena investasi ini justru ada yang directly dan ada yang indirectly. Ada yang kemudian ini masuk menjadi pendapatan negara, yang kemudian negara mengolah ini menjadi government spending. Menjadi belanja negara yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 13%, kalau hanya melihat Sulawesi Tengah misalkan, tadi yang apakah ada langsung kepada masyarakatnya, proporsinya pasti akan naik, investasi turun, publik itu udah jelas, tapi kualitas masyarakat di sana tetap akan naik gitu ya. Nah, yang indirectnya itu akan menjadi program-program pemerintah. Dan kalau mau secara komprehensif berbicara persoalan bagaimana ke depan membangun industri, bagaimana ke depan membangun masyarakat, termasuk bagaimana hukumnya, ke depan membangun lingkungan, sudah jelas. Kami punya dokumen di Pak Prabowo dan Mas Gibran itu yang namanya Asta Cita. Itu jelas, komprehensif sekali, dan sudah sangat jelas bagaimana menjabarkan program-program yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Jadi kami yakin bahwa persoalan-persoalan investasi, daya beli masyarakat semuanya akan diurus dengan baik lah. Gitu. Ya, investasi itu yang paling utama adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi warga. Itu yang utama. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, maka tidak mungkin kalau kita melakukan investasi nih ya, menggusur warga yang ada di sana. Ini poin dari Amin. Misal di kasus Rempang, kami menolak keras dengan konsep yang seperti itu. Investasi harus memproteksi hak-hak dari warga, apalagi masyarakat ada. Terus yang kedua, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, ini saya mau komentar dengan timnya Pak Ganjar Mahfud. Beliau adalah Menko Polhukam yang membawahi seluruh instrumen-instrumen penegakan hukum di sana. Itu menjadi evaluasi kita. Kalau memang itu masalah hukum, apa yang sudah dilakukan selama ini? Dan yang terakhir adalah kita harus memastikan bahwa investasi itu nilai tambahnya, kesejahteraannya, apakah dia bisa mengentaskan kemiskinan, apakah dia bisa mengurangi pengangguran, dan apakah bisa meningkatkan kesejahteraan real dari masyarakat. Itu yang paling utama. Dan juga memproteksi masalah lingkungan hidup. Dari Amin, kita ingin memastikan investasi itu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk setiap warga negara, bukan menjadi subordinat dari industrialisasi bangsa lain. Bukan retorika semata ya Bang? Bukan semata. Saya belum. Tadi udah kan Pak? Silakan. Closing saya. Jadi gini, saya ngalah dong. Tambahin. Oh iya dong. Saya kan komentar beliau kan. Jadi satu ya. Jadi Ganjar Mahfud ya, kita punya visi ya, Indonesia unggul. Kalau boleh dibilang, kalau Pak Jokowi itu, Ganjar Mahfud itu Jokowi 3.0-nya. Artinya memang melanjutkan itu dan kita melengkapi itu ya. Satu ya, yang kedua, Indonesia unggul itu konsepnya seperti ini. Kita membangun, perkuat ekonomi melalui industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, 17 lapangan kerja kita siapkan di situ. Dengan konsep kita bangun kualitas sumber daya manusia gitu ya. Kita siapin satu keluarga miskin, satu sarjana, terus kita siapin dan program advokasi,
Dan kemudian kita bisa siapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu selaras dengan penciptaan lapangan kerja. Kualitasnya. Dan itu kita siapkan 21 program ekonomi. Oke. 500 triliun kita siapkan di situ. Kalau beliau punya satu program bisa sampai 400 triliun. Ini kami 500 triliun cukup dengan 21 program. Dan itu menciptakan lapangan kerja 17 menit. Enggak lagi nanti. Harusnya ini nanti kita buka sesi diskusi lagi. Harusnya nanti kita buka sesi diskusi lagi. Ya, satu menit lah, boleh. Bahwa kalau masalah program, saya kira semuanya memiliki program yang baik. Saya yakin tidak ada satupun kita bercita-cita untuk sesuatu yang tidak baik. Pasti untuk hal yang lebih baik. Tetapi program makan siang dan minum susu gratis ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. UMKM-nya akan tumbuh karena dari kebutuhan setiap hari akan makan dan minum susu gratis ini akan tumbuh ekonomi-ekonomi di desa-desa, di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten. Dan ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi yang adil, yang merata. Dan pada sisi lain tentu investasi penting untuk bisa mendukung program tersebut. Kualitas SDM ya Bang ya? Kualitas SDM akan baik dan Indonesia Emas 2045 tentu akan ditentukan oleh kualitas SDM yang sangat baik. Berdasarkan nutrisi lebih dari 1 menit, Bang. dalam 5 tahun ke depan. 3 program bisa disampaikan, nanti pembuktiannya tanggal 14 Februari. Jadi kalau bicara soal ekonomi makro, mikro, kemudian investasi nggak cukup 3 SKS sebenarnya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Bang Khalid, Bang Nasib, terima kasih. Terima kasih Bang Herman. Sama kami. Kami juga masih ada beberapa informasi akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.